Mudah-mudahan musala-musala kita yang tidak hadir bu, mudah-mudahan indah karena pasal malam. Supaya hafalannya dan hilang. Salah satu langkahnya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, kulu mimma fil ard, makanlah dari apa-apa yang ada di permukaan bumi, halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi 'adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi, amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladzi hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqallahul karim. Abangku Nenek mama alim ulama jadi pandai sebenarnya dalam nagari. Satu mama-mama kami, bapak-bapak, ede-ede, wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sebagai abad dan syukur. Orang yang pandai mensyukuri nikmat, orang yang pandai berterima kasih, orang yang sadar, orang yang tahu siapa dirinya. Kalau kecil orang Minang, uli tak kupu, kancang tak kupu pada ulinya. Kita sadari bahwasanya tanpa Allah kita tidak ada apa-apanya. Tanpa rahmat, nikmat, hidayah, iman, Islam, tanpa rezeki, tanpa pertolongan Allah, tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada apa-apanya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lain bersatu awal. Alhamdulillah kita mampu melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid, tak lain tak bukan untuk berubudiyah, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Mudah-mudahan musala-musala kita yang tak hadir bu, mudah-mudahan indah karena pasal malam. Pagi masa malam dah lari pulang dari situ. Datang aja pagi sholat subuh berjemaah ke masjid.
desa terang ko lalami malam manang. Itu berdoa kepada Allah mudah-mudahan sampai ke sebab. Kemudian salawat beriring salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah sampaikan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah sampaikan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, dalam rangka menjaga hafalan daripada anak kita, supaya hafalannya dan hilang, salah satu langkahnya hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala disampaikan oleh Allah pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Pak Ibu. Jadi cukup perhatikan anak-anak Ustaz, supaya hafalan kita jangan hilang. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau orang boleh kendor. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 169? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ard, makanlah dari apa-apa yang ada di permukaan bumi, halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, terkhusus penghafal-penghafal Al-Quran, termasuk wali santrinya sekaligus, makanlah dari apapun yang ada di permukaan bumi yang halal dan thayyibah, yang halal lagi baik. Halal saja, halal cara mendapatkannya. Halal saja, halal cara mendapatkannya. Halal saja, namun dah halal cara mendapatkannya, maka tetap jatuh hukumnya kepada haram. Contoh, kita main apa? Ikut main galang misalnya. Nah, main galang kan bayangkan itu ujian ada nama apa? Ada nama tu? Foto apa tu? Ya foto. Ujian ada foto. Kali galang sekian, ujian ada foto. Kalau mas dua, tapi hadiah. Kalau tidak, tetap aja tadi rugi. Baik, coba diceritain. Hal itu kok halal apa tidak? Kok capek tidak? Kok tidak? Apa sebabnya tidak? Hah? Halal apa tidak itu? Kalau halal apa sebabnya halal? Kalau tidak apa sebabnya tidak? Hah? Samonya baju di bawah, samonya baju di. Tidak, so. Jadi Bapak Ibu itu samonya baju di. Bawah samonya baju di. Setiap orang yang membeli indah ado mendapat kesempatan yang sama. Artinya dibeli tentu ada barang, itu barangnya belum jelas. Adu-adu itu dibuka. Tapi nenjalehnya di mana yang kita ambil? Awak ingin itu kiranya indah dapat atau kurang daripada itu yang dapat atau lebih daripada itu yang dapat. Itulah sama dengan judi. Halal apa haram? Haram.
Itu yang main itu berarti. Tapi misalnya haram, tidak tapi pun haram. Nah, tapi haram, tidak tapi. Jadi pada Ustaz, iya Ustaz main. Contoh yang lain, misalnya mengambil boneka gitu, betul? Oh, capek. Dikit tak menang maupun. Itu kalau ada menyampai banyak dapat. Kalau dah pandai, tidak ada dapat. Piti sebanyak itu dia habisnya, betul tidak? Artinya sama dengan jukti. Ada di sana orang, yang 7 orang. Introspeksi diri pribadi kita masing-masing. Artinya jangan sampai kita terlibat dengan permainan-permainan seperti itu. Allah ingatkan dalam surah Al-Mu'minun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad afdha'al mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Sungguh bahagia orang yang beriman. Pasti orang yang beriman merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Siapa orang yang beriman? Alladzina hum fi sholati khashi'un. Orang yang beriman itu adalah orang yang sholat mereka khusyuk, tunduk, patuh. Ayyalah sholat, sholat, makanya sholat. Timur bagian azan, timur bagian sholat, sholat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sesudahnya penuhi panggilan Allah untuk sholat, kemudian mereka menjauhi kerajo yang sio-sio, kerajo yang sia-sia, yang tidak ada tujuan makasudnya, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz itu kan menyenangkan tuh Ustaz. Kami butuh refreshing Ustaz. Itu butuh refreshing, butuh mencari sesuatu yang baru sehingga hidup kok tidak membosankan. Allah ingatkan dalam surah Al-Kahfi yang sedang kita hafal kok. Al-Kahfi ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kami ingin memberitahu kamu tentang akhsarina a'mala, merugi amalannya, sio-sio amalannya. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang usaha mereka sesat dan bisa juga menyesatkan orang. Jadi sesat ngajak orang dosa sesat. Fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wa hum yahsabuna, dan mereka menyangka annahum, bahwasanya mereka yuhsinuna sun'a, mereka sedang berbuat baik. Itu kan kebaikan Ustaz. Itu kan refreshing Ustaz. Ibu kan olahraga membola kaki Ustaz. Mereka menyangka mereka sedang berbuat baik, padahal Allah sa'yuhum, usaha mereka adalah sesat. Lalu melakukan yang sia-sia. Kalau melakukan yang sia-sia karena yang mereka melakukan berdasarkan hawa nafsu, bukan atas perintah Allah, bukan karena Al-Quran yang mereka hafal, bukan karena hadis perintahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dapat apa yang kita hafal, itu baca artinya supaya pemahaman Al-Quran itu dapatkan. Artinya ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita mendekati pada perbuatan yang sia-sia.
Qur'an waktu mas'ulun an ra'iyatin, kamu itu akan diminta pertanggungjawaban. Waktu yang diberikan oleh Allah akan diminta pertanggungjawaban. Umur yang diberikan oleh Allah akan diminta pertanggungjawaban. Ketika ditanya bukan untuk berumur dia, padahal kita lah menjadi Muhammad kalau mungkin nawadin istilah di'abudun alastu birabbikum qalu bala syahidana. Kita pun diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Dan itulah yang dikesaksian bahwasanya itu akan mengakui Allah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah di permukaan bumi. Jadi bila kami bersanang-sanang Ustaz di akhirat dunia darul amal, kesenangan kita di dunia adalah beramal. Ketika kita beramal soleh atau beramal baik, disitulah kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akhiratu jaza. Tapi kita bersana-sana adalah di akhirat. Tak bisa paham apa yang Ustaz sampaikan. Kemarah itu. Artinya jangan sampai kita terlibat kegiatan yang sia-sia, terutama masalah pasangan. Nah, jangan sampai terlibat di dalam hal itu. Kalau yang terlibat, kita yang menghafal Al-Quran, Bapak Ibu ada Subhanahu wa Ta'ala, maka hafalan anak-anak itu akan tumbuh. Yang bayang Bapak Ibu kaum muslimin subhanahu wa ta'ala, Islam bukan menghambat perkembangan ekonomi tidak, tetapi seluruh kegiatan kehidupan itu diatur dalam Islam. Kalau seandainya bertentangan dengan Islam, maka kita jangan sampai ikut di dalam itu. Kaum muslimin yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wala tattabi'u khutuwati syaitan, sudah Al-Baqarah ayat 168 tadi. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Ketika kita tak perhatikan apa yang kita makan, maka insyaallah kalau kita akan hilang. Artinya kita dilupakan oleh Al-Quran, dan kita akan mudah diikuti langkah-langkah syaitan. Kita memandang langkah-langkah syaitan itu adalah sesuatu yang baik, padahal itu dasar sesat. Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Artinya syaitan akan mendorong kamu melangkah jalan yang sesat tadi. Karena itu adalah musuh. Artinya musuh tidak nyo bagian kita sana, tidak bagian dan dia hidup sehat, selamat, akur, bahagia, tidak akan pernah. Nyo akan dorong kita taruh mengerjakan yang siu-siu. Didorong awak taruh mengerajokan sesuatu yang bertentangan sebenarnya dengan Al-Quran. Kalau kita tak perhatikan apa yang kita makan, innama ya'murukum bisu, maka makanan yang kita makan tadi akan menyuruh kita kepada kejahatan. Mudah kita berbuat jahat, mudah sifat-sifat buruk itu timbul dan tumbuh berkembang dengan cepat dalam diri awak. Emosi timbul dengan cepat, susah timbul dengan cepat, sombong takut timbul dengan cepat, merasa jauh lebih baik daripada orang lain timbul dengan cepat, indah, susah menerima kebaikan itu timbul dengan cepat. Fahsyat, awal nafsu kita tidak terkontrol, emosi, sedih, gembira, yang tidak bisa kita kontrol. Kemudian kata Allah, wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan bahwasanya kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itu pada akhirnya itu menghafal Al-Quran. Kalau tidak memperhatikan makanan, maka suatu saat kalian dikokok akan menjadi bumerang, penghancur Islam demi pembenaran apa yang kita buat. Dan jadi kebenaran demi pembenaran apa yang kita buat, kita cari dalil-dalilnya di dalam Al-Quran. Sebagaimana
orang-orang yang telah dilakukan oleh orang-orang yang sesat pada hari ini tentang Islam. Jangan sampai itu menjadi hal yang seperti itu. Marilah kita perhatikan cara kita makan dan apa yang kita makan. Masih ada yang makannya tak baca bismillah? Jangan sampai lupa baca bismillah. Akhirnya dengan alhamdulillah. Masih ada yang makan pakai tangan kanan dan tangan kiri? Yang tangan kiri, yang tangan kanan masih ada? 7 tangan. Mana yang pakai tangan kanan? Yang pakai tangan kiri? Ada? Ada enggak? Kalau yang pakai tangan kiri makannya berarti makannya sama Joshua. Masih ada makannya berjalan? Masih ada? Kalau masih ada berarti tak sesuai Al-Quran ini kok surah Al-Baqarah ayat 168. Jangan sampai kita penghafal Al-Quran, ahli Al-Quran, keluarga Allah Subhanahu wa taala, kita menentang isi Al-Quran. Jangan dan berjalan agak itu tak boleh makan minum, harus dalam keadaan dulu. Tadi kalau kita menghargai makanan, maka makanan tadi akan berkhidmat kepada Allah. Akan berkhidmat. Kasih Ustaz. Ketika kita makan, kita baca bismillah, kita hargai makanan tadi, cara makan tadi, duduk, itu dalam rangka menghargai makanan dan menghargai diri awak sudah. Itu makanan akan berkhidmat pada awak. Artinya yang rusak di tubuh awak akan diperbaiki. Umpamanya awak imam tidak lalu satu malam misalnya. Tak lalu satu malam. Kalau dalam kesehatannya Pak Ibu, makanan yang kita makan itu bisa mengganti sel-sel yang baik apabila lalu minimalnya 4 jam. Kalau normalnya 6 jam dan yang malam baru sel-sel yang rusak terperbaiki. Namun kalau kita baca bismillah lalu banakul akan bisa makanan tadi akan memperbaiki yang namanya tubuh kita yang rusak. Ini berkhidmat, siap tuan. Kita khalifah beda, pemimpin beda. Makanan tadi bawa awak, pasukan awak, ini akan bekerja untuk awak. Betul beda? Betul. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, makasih manusia, betul beda? Makananku dari bumi beda. Iya. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi mari kita perhatikan apa yang kita makan dan cara makan untuk menjaga hak badan supaya kita jangan sampai dilupakan dengan Al-Quran. Kalau kita dilupakan Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan mensyafaati awak. Untuk jangan sampai kita dilupakan oleh Al-Quran, jauhi kita dari perbuatan yang sia-sia. Jauhi dari hal-hal yang bersifat judi, membagi lotre. Di lotre, Anda perlu beruntung. Selamat, Anda dapat pistol. Senang. Kalau mana yang banyak tapi hadiahnya daripada Anda perlu beruntung? Banyak Anda yang perlu beruntung. Itu metode Cina itu berdagang, cuma marahi yang namanya untung itu kadang-kadang tanpa memikirkan halal haram. Kalau kita orang Islam, kita mencari untung sesuai dengan apa yang ada syariatkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis. Nah, jadi orang di antara kita yang melampaui masalah. Nah, apa yang ada di situ? Nah, apa yang ada di situ?
Karena itu kan ada perumahan takwa ya. Kalau itu tuh bisa nggak? Kalau sifatnya judi, jangan sampai kita ikut di situ. Kalau kita ikut di situ, tapi kita dosonya dah cie 20.000, tapi dosonya jariah. Dosa jariah Ustaz. Selamat takwa itu yang namanya penjudian. Kalau sekadar menggali saja atau menjual jasa permainan misalnya. Nanya ikut bayar sekian itu menjual jasa boleh dalam Islam. Nah ini ikut ada permainan rompet-rompet situ bayar sekian itu kan menjual jasa itu boleh dalam Islam. Tapi kalau seandainya kita ikut kuno di dalam permainan perjudian tadi, dosanya dosa jariah. Artinya secara langsung kita menyokong bahwasanya ikut ada di kampung awak, maka selama hidup ada di kampung awak, dosanya mengalir kepada kita yang menyokong. Bisa Pak? Jadi itu. Jadi kalau ada yang terlalu Bali bisa pulang. Kalau tidak ada kebetulan masa situ, tidak usah. Mungkin itu yang dapat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa dimaklumi karena itu seburuk-buruk tempat adalah kata Nabi adalah pasar dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Dan sampai itu balang-balang di tempat yang buruk karena itu akan mengakibatkan keburukan dan subur dan berkembang dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan itu bisa menjadi iktibar bagi kita. Mengingatkan sekali lagi, Islam tak menghambat kita untuk berkembang dari segi apapun itu. Namun Islam inginkan kita berkembang sesuai dengan Islam itu sendiri. Jadi silakan kita berdagang, silakan kita mencari kehidupan, mencari nafkah, tapi sesuaikan dengan Al-Quran dan itu untuk subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.